Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopernaulia Rahman ingin menjelaskan mengenai organ and morphology of organs cardiorespiratory system. Pertama sini yang akan saya bahas yaitu dari kardiovaskular, mana jantung memiliki fungsi yaitu memompa darah ke seluruh tubuh dan memastikan distribusi oksigen dan nutrisi serta penghapusan produksi sistem metabolisme. Itu morfologinya. Struktur jantung ialah organ berotot berbentuk kerucut yang terletak di rongga dada, sedikit ke kiri dari pusat tubuh. Jantung terdiri dari 4 bilik, yaitu 2 atrium atau serambi dan 2 ventrikel, atau 2 bilik utama. Lapisan jantung yang memiliki 3 lapisan utama, yaitu endokardium, di mana lapisan tipis yang melapisi dinding dalam jantung. Selanjutnya ada miokardium, itu lapisan otot jantung yang tebal dan bertanggung jawab untuk kontraksi. Selanjutnya ada perikardium, yaitu lapisan luar jantung yang melindungi dan mengurangi gesekan antara jantung dan struktur sekitarnya. Di mana selanjutnya itu katup jantung yang terbagi dari 4. Yang pertama ada katup tricuspid yang terletak antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Selanjutnya katup pulmonal terletak antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis. Selanjutnya katup mitral yang terletak antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Selanjutnya katup aortis yang terletak antara ventrikel kiri dan aorta. Selanjutnya pada kardiovaskular yaitu blood vessel atau pembuluh darah, itu berfungsi mengangkut darah dari uh, seluruh tubuh ke jantung serta ke seluruh tubuh. Untuk morfologinya itu terbagi ada arteri, yang mana arteri ini mengangkut darah dari jantung ke organ dan jaringan. Memiliki dinding tebal yang terdiri dari 3 lapisan tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia. Contohnya yaitu aorta. Selanjutnya adalah pena, yaitu pembuluh darah pena ini mengangkut darah kembali ke jantung dan memiliki dinding yang lebih tipis dibandingkan arteri dan sering memiliki katup untuk mencegah aliran balik, yang mana contohnya itu yaitu pena cava. Selanjutnya ada kapiler, pembuluh darah kecil yang menghubungkan arteri dan pena, tempat pertukaran gas, nutrisi, dan produk kesampingan metabolisme antara darah dan jaringan. Selanjutnya eh, sistem conduction atau sistem pengaturan, yaitu terbagi ada ada 3, yaitu node sinoatrial atau SA, atau biasa disebut juga pemacu jantung utama, terletak di atrium kanan, memulai impuls listrik yang menyebabkan kontraksi atrium. Selanjutnya ada node atrioventricular atau disingkat AV, mengatur impuls listrik yang masuk ke ventrikel, terletak di antara atrium dan ventrikel. Selanjutnya yang terakhir yaitu serabut dan serabut Purkinje, menyebarkan impuls ke seluruh ventrikel, menyebabkan kontraksi yang efisien. Selanjutnya ini sistem kardiovaskular secara keseluruhan, yaitu ada sistem sirkulasi sistemik, aliran darah dan jantung seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Rute darah dipompa dari ventrikel kiri ke aorta, menyebar ke seluruh tubuh melalui arteri kapiler dan akhirnya kembali ke jantung vena cava. Sirkulasi pulmoner itu darah dipompa dari ventrikel kanan dan arteri pulmonaris menuju paru-paru untuk dan pertukaran gas dan kembali ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Selanjutnya ada arteria dan vena, di mana arteri membawa darah kaya oksigen dari jantung ke jaringan sementara. Vena membawa darah kaya karbon dioksida dan produk sampingan metabolisme kembali ke jantung. Selanjutnya kapiler, jaringan pembuluh darah yang sangat halus di mana pertukaran bahan antara darah dan sel-sel tubuh terjadi. Selanjutnya organ dan morfologi dari sistem pernapasan. Yaitu yang pertama ada air hidung, di mana fungsinya itu memfilter, melembabkan, menghangatkan udara yang dihirup. Untuk morfologinya itu septum nasal, yaitu memisahkan rongga hidung menjadi 2 bagian, kongkai atau turbinates. Terus struktur tulang yang membagi aliran udara dan membentuk pemanas dan pembersihan udara.
Selanjutnya ada faring, yaitu saluran untuk udara dan makanan, menghubungkan rongga hidung dengan laring dan esofagus. Morfologinya itu terbagi dari tiga, yaitu nasofaring terletak di belakang hidung, orofaring terletak di belakang mulut, laringofaring menghubungkan laring dan esofagus. Selanjutnya itu ada laring yang berfungsi menyaring dan mengarahkan udara ke trakea serta berfungsi dalam produksi suara. Morfologinya itu ada epiglotis, yaitu katup yang menutup laring selama menelan. Vocal cord atau pita suara, struktur yang bergetar untuk menghasilkan suara. Selanjutnya trakea, yaitu berfungsi saluran utama untuk udara menuju bronkus. Morfologinya terbuat dari cincin tulang rawan berbentuk C yang memberi kelakuan dan mencegah kolaps. Selanjutnya ada bronkus bronchiolus, fungsinya mengarahkan udara dan trakea ke paru-paru. Morfologinya itu bronkus terbagi menjadi bronkus utama kanan dan kiri kemudian bercabang menjadi bronkus sekunder dan tersier. Dan selanjutnya ada bronchiolus, cabang yang terkecil dan bungkus mengarahkan ke udara ke alveolus. Selanjutnya ada paru-paru atau lungs berfungsi tempat pertukaran gas antara darah dan udara. Lobus paru-paru kanan memiliki 3 lobus, superior, tengah, inferior. Sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus, superior dan inferior. Alveolus, struktur kecil berbentuk kantung di mana pertukaran gas terjadi dikelilingi oleh kapiler darah. Selanjutnya yang terakhir yaitu diafragma. Fungsinya itu otot utama dalam proses pernapasan. Berkontraksi untuk menarik udara masuk dan relaksasi untuk mendorong udara keluar. Morfologinya itu otot berbentuk kubah yang terletak di bawah paru-paru dan memisahkan rongga dada dan rongga perut. Jadi interaksi sistem kardiovaskular dan sistem respirasi itu yaitu pertukaran gas di alveolus paru-paru, oksigen dari udara masuk ke dalam darah, sementara karbon dioksida dari darah dipindahkan ke udara di alveolus untuk dikeluarkan saat pernapasan. Sirkulasi gas dan darah dan oksigen, darah yang kaya oksigen dari paru-paru dikirim ke jantung dan didistribusikan seluruh tubuh melalui sistem kardiovaskular. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini referensi dari tugas saya. Bila ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.